No. Yo! Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Tulsa King. Bercerita tentang seorang pria paling brutal dan berbahaya malah dihianati oleh kelompoknya sendiri. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan dibawa ke salah satu penjara yang ada di Amerika. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang tahanan senior bernama Dwight yang saat itu bersiap karena hari ini adalah hari kebebasannya. Sudah 25 tahun Dwight mendekam di penjara atas kasus pembantaian kelompok gangster yang dulu pernah Dwight lakukan. Diberitahu juga kalau Dwight ini merupakan tangan kanan dari bos mafia terbesar di Amerika. Tak berselang lama, akhirnya Dwight dibebaskan dari penjara dan ia segera menuju ke markas si bos mafia karena Dwight sudah tidak mempunyai keluarga. Istri dan anak perempuan Dwight memilih untuk meninggalkannya semenjak Dwight masuk ke penjara. Di tengah perjalanan terlihat Dwight yang hanya bisa melongo saat melihat kotanya yang sudah berubah menjadi sangat modern. Bahkan Dwight sangat merasa aneh ketika melihat sepeda listrik karena sebelum dirinya masuk ke penjara itu semua belum ada. Singkatnya, Dwight sampai di markas si bos mafia dan ia segera dipersilahkan untuk masuk. Ini dia si bos mafia yang sudah sangat tua, bahkan sekarang ia sering sakit-sakitan. How is business? Kemudian putra si bos mafia yang bernama Carlos menjelaskan kalau kini semua bisnis ayahnya telah diambil alih oleh Carlos sebab sang ayah sudah sangat tua. Bahkan Carlos juga sudah mempunyai tangan kanan baru sehingga tidak mungkin dirinya mempekerjakan Dwight menjadi tangan kanannya. Akan tetapi karena Carlos masih menghargai pengorbanan Dwight yang telah dipenjara selama 25 tahun, ia pun berniat akan mengirim Dwight ke kota terpencil bernama Tulsa. Di sana, Dwight harus bisa menguasai kota Tulsa lalu memungut pajak dari semua bandar barang haram untuk disetorkan kepada Carlos. Mendengar hal tersebut, Dwight menolak sebab secara tidak langsung ia harus memulai semuanya dari awal lagi. Vince is one of my capos. There's nothing left for me! Just give him some space. It's not a good idea. What can they do? Someone comes through the door. Way the fuck over there, Dwight. Watching the door, buddy, that's all. Tangan kanan Carlos yang melihat Dwight telah bersikap tidak sopan, ia pun mencoba mengusirnya. Namun dengan cepat, Dwight segera memberikan bogem mentah hingga membuat si tangan kanan pingsan. Alhasil ayah Carlos atau si bos besar sampai turun tangan lalu meminta maaf kepada Dwight karena semuanya sudah berubah dan tidak seperti di zamannya dulu. Si bos besar meminta Dwight agar menuruti saja semua perintah Carlos karena yang terpenting Dwight masih mempunyai pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran. Pada akhirnya Dwight luluh dan kini ia bersedia untuk ditempatkan di kota Tulsa. Beberapa jam kemudian, Dwight sampai di kota Tulsa dan ia segera memesan taksi untuk menuju ke apartemen yang akan menjadi tempat tinggalnya. Di tengah perjalanan, Dwight sempat berkenalan dengan seorang supir taksi yang diketahui bernama Tyson. Mereka pun lanjut mengobrol karena Tyson adalah orang yang sangat asik. Why do they call this place a Suitor State? Gangster gotta be a gangster, huh? Di sini tak sengaja Dwight melihat salah satu kedai kopi yang pintunya berlogokan daun haram. Dwight segera bertanya kepada Tyson tentang kedai apakah itu. Tyson menjelaskan kalau kedai itu memanglah kedai kopi, namun di sana mereka juga menjual barang haram. Mendengar hal tersebut, Dwight meminta Tyson agar menunggunya di parkiran sementara dirinya akan masuk dulu untuk bertemu dengan si pemilik kedai. Ketika di dalam, Dwight meminta baik-baik kepada salah satu karyawan untuk memanggil bos mereka.
Namun karyawan itu menolak dan malah mengusir Dwight karena kedai ini tidak menerima tamu orang asing. Dengan santai Dwight berjalan keluar, lalu mengambil termos dari taksi Tyson dan inilah yang dilakukan Dwight. Alright, listen, mister, I told you. Alhasil si pemilik kedai yang mendengar keributan ia pun langsung bergegas keluar. Diberitahu kalau si pemilik kedai ini bernama Buddy dan Dwight langsung mengajaknya untuk mengobrol empat mata. Let's take a walk. Di sini Dwight menjelaskan jika dirinya adalah tangan kanan dari kelompok mafia terbesar di Amerika yang sekarang dipimpin oleh Carlos. Tugasnya datang ke kota Tulsa yaitu untuk memunguti pajak dari semua pengedar atau bandar barang haram yang ada di sini termasuk Buddy. Mereka semua harus membayar 20% dari pendapatan setiap minggunya. Dan sebagai imbalannya, Dwight akan memberikan perlindungan dari para gangster, polisi, FBI, ataupun hukum yang berlaku. Buddy yang tidak mempunyai pilihan, ia pun akhirnya mau menuruti apa yang Dwight bicarakan. Bahkan Buddy juga langsung membayar pajak 20% dari total semua pendapatannya minggu ini. Setelah itu, Dwight kembali ke mobil dan ia menawari Tyson untuk menjadi supir pribadinya dengan bayaran yang cukup tinggi. Tanpa pikir panjang, Tyson langsung menerima tawaran itu hingga mulai sekarang Tyson telah resmi menjadi supir pribadi Dwight. Kemudian Tyson mengantarkan Dwight ke apartemennya. Straight up. Cash in, cash out, cash in, cash out. Malam harinya, Dwight pergi ke salah satu klub malam yang ada di kota Tulsa. Di sini, Dwight mulai melakukan pendekatan dengan beberapa pengunjung dan juga pemilik klub di sana. Semua ini Dwight lakukan tentu agar bisa berkenalan dengan orang pribumi yang nantinya akan direkrut menjadi anak buah Dwight. Keesokan harinya, Dwight dan Tyson kembali mendatangi kedai kopi milik Buddy. Di sini Dwight menanyakan dari manakah Buddy mendapatkan daun haram yang selalu ia jual. Buddy menjawab jika dirinya mendapatkan daun itu dari seorang petani kenalannya. Petani itulah yang selalu memasok semua daun haram di kota ini karena ia mempunyai puluhan hektar perkebunan daun tersebut. Mendengar itu semua, Dwight pun meminta agar dirinya dikenalkan dengan si petani. Di suatu waktu, Dwight kembali mendatangi klub malam yang ada di sana. Kali ini, Dwight bertemu dengan seorang tante-tante yang bernama Anna dan mereka pun saling berkenalan. Ternyata Anna tidak datang sendiri karena ia sedang berpesta dengan gengnya di klub malam tersebut. Dwight pun diajak bergabung hingga mereka pesta bersama. Selesai berpesta, rupanya Dwight tertarik kepada Anna hingga ia pun mengajak Anna agar bermalam di apartemennya. Anna yang juga tertarik kepada Dwight, ia pun menerima ajakan tersebut. Di pagi harinya terlihat Anna dan Dwight yang baru bangun dari tidurnya. Kemudian Anna segera pamit pulang karena dirinya harus bekerja. Sebelum berpisah, Dwight mengatakan semoga mereka bisa bertemu kembali. Setelah itu, kita akan diperlihatkan dengan tim FBI yang ada di kota Tulsa sedang melakukan rapat. Di sini mereka semua sedang membahas Dwight yang pernah menjadi narapidana selama 25 tahun. Para FBI telah mengetahui kalau Dwight kini tinggal di kota Tulsa dan mereka khawatir jika Dwight sampai berbuat onar lagi. Di dalam rapat itu juga terlihat ada Anna, si wanita yang semalam tidur bersama Dwight karena ternyata Anna adalah anggota FBI. Di sini Anna sangat terkejut saat mengetahui jika Dwight adalah mantan narapidana yang baru selesai menjalankan hukuman selama 25 tahun. Di hari berikutnya, Anna yang penasaran kepada Dwight, ia pun segera menghubungi rekannya di FBI untuk menanyakan informasi detail tentang Dwight. Rekan Anna pun memberitahu jika Dwight dulunya adalah tangan kanan seorang bos mafia terbesar di kota New York. Bahkan Dwight juga terkenal sangat kejam terhadap siapa saja yang menjadi musuhnya. Setelah mengetahui sedikit informasi tersebut, Anna pun berterima kasih lalu menutup panggilannya. See you next time I'm in town. Thank you.
Adegan berpindah kepada Carlos si bos mafia yang kini didatangi oleh tangan kanannya. Rupanya si tangan kanan meminta pertanggungjawaban karena bogeman dari Dwight dulu membuat 3 rahangnya mengalami kerusakan parah. Carlos yang menyadari kalau Dwight adalah mantan tangan kanan terbaik ayahnya, ia pun merundingkan dulu hal ini kepada sang ayah. Thank you. Di sisi lain memperlihatkan Dwight dan Tyson supirnya yang sedang mendatangi Buddy untuk menagih pajak mingguan. Di sini Dwight juga meminta Buddy agar mengantarkannya kepada si petani pemasok daun haram. Namun sayangnya saat ini Buddy sedang sibuk dan ia berjanji akan mengantarkan Dwight nanti jika dirinya sedang santai. I need some money. 2 jam setelah itu terlihat Dwight yang dihubungi oleh Carlos. Rupanya Carlos meminta Dwight agar membayar $50.000 sebagai ganti rugi untuk tangan kanan Carlos yang dulu telah Dwight bogem. Untungnya Dwight tidak keberatan dan ia meminta agar Carlos memotong dari gajinya saja. Sore harinya ketika Dwight berada di apartemen, tiba-tiba ia kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Anna. Sampai sekarang Dwight belum mengetahui jika Anna merupakan seorang anggota FBI. Sementara maksud kedatangan Anna ke sini yaitu untuk menanyakan tentang kenapa Dwight menetap di kota Tulsa. Dwight beralasan jika dirinya hanya sedang berlibur sambil menikmati masa tuanya. Anna yang tidak ingin membuat Dwight curiga, ia pun hanya berpesan jika sebaiknya Dwight berhati-hati karena di kota ini banyak sekali orang jahat. Basically, there's nothing left for me in New York. Your real family. Your daughter. Said, don't come back no more. Kemudian memperlihatkan Dwight yang sedang diantar oleh Buddy untuk menemui si petani pemilik perkebunan daun haram. Sesampainya di sana, Dwight langsung disambut baik oleh si petani ini orangnya. Kemudian Dwight menawarkan kerjasama dengan si petani yang mana Dwight akan menampung semua hasil panen untuk disebar ke seluruh kota Tulsa. Dwight juga berjanji akan memberikan si petani perlindungan dari hal apapun kalau si petani mau bekerja sama dengannya. Pada akhirnya si petani setuju dan mulai sekarang mereka berdua resmi bekerja sama. Di hari selanjutnya, Dwight iseng membuka laptop untuk mencari keberadaan istri dan putrinya yang telah lama meninggalkan Dwight. Hingga tak lama, Dwight berhasil mendapatkan alamat sang putri dari media sosial. Bahkan Dwight juga berhasil mendapatkan nomor teleponnya dan Dwight langsung menghubungi nomor telepon tersebut. Ketika terhubung, Dwight segera meminta maaf dan mengatakan jika ia sangat merindukan sang putri. Akan tetapi putri Dwight langsung mematikan panggilannya saat mengetahui kalau itu adalah ayahnya. Dwight hanya bisa terdiam dan seketika hatinya hancur karena putrinya tampak sudah tidak menginginkan lagi kehadiran Dwight. Adegan berpindah kepada Anna dan tim FBI lainnya yang saat ini sedang mengepung rumah seorang teroris. Tim FBI meminta kepada si teroris agar menyerah saja dan mereka berjanji akan meringankan hukumannya. Akan tetapi si teroris tetap tidak mau keluar rumah dan malah melakukan hal ini. Alhasil si teroris pun harus koit bersama ledakan tersebut. Di sisi lain terlihat Dwight dan Tyson supirnya yang seperti biasa sedang memungut pajak di kedai kopi milik Buddy. Namun Dwight menjadi penasaran karena hari ini kedai tersebut begitu ramai pengunjung. Dwight pun pergi ke belakang untuk bertemu dengan Buddy dan menanyakan kenapa kedai kopinya begitu ramai. Buddy menjelaskan kalau sekarang ia sedang mengadakan pesta barang haram varian baru yang terbuat dari gas nitrooksida. Barang itu sangatlah aman karena dihirup menggunakan balon sehingga polisi tidak akan mencurigainya. Di sini Dwight mempunyai ide untuk menjual barang tersebut di sebuah konser musik agar mereka mendapatkan cuan lebih banyak. Dwight juga berjanji akan menambah modal untuk membeli barang itu asalkan hasilnya dibagi 2. Pada akhirnya Buddy menerima ajakan Dwight, namun mereka harus mengatur dulu strategi sebelum melakukannya. Malam harinya Dwight pergi ke sebuah klub malam yang biasa ia datangi.
Di sini ia mengajak si pemilik klub malam agar mau bergabung dengan Dwight yang akan menjual barang varian baru di konser musik nanti. Dwight juga akan membayar si pemilik klub 2 kali lipat jika ia mau bergabung dengannya. Alhasil si pemilik klub malam langsung menerima ajakan Dwight. I just might. Di hari berikutnya, Dwight pergi untuk membuat SIM karena SIM yang dulunya sudah kadaluarsa. Akan tetapi saat Dwight menjalankan ujian SIM di jalan raya, tiba-tiba ia diserang oleh satu mobil tak dikenal. Dengan cepat, Dwight langsung mengejar meskipun si pelatih harus tertembak. Tapi sialnya si penembak itu berhasil lolos dari kejaran Dwight. Tak berselang lama, Dwight dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi perihal kejadian barusan. Di sini, para polisi itu menyangka kalau Dwight telah berbuat onar lagi mengingat Dwight adalah mantan tangan kanan dari bos mafia terbesar di Amerika. Akan tetapi, Dwight bersumpah kalau dirinya tidak berbuat onar apapun dan dalam kejadian itu Dwight adalah korban. Para polisi yang tidak percaya begitu saja, mereka pun menahan dulu Dwight. I got a feeling he failed a lot of people. We just want to hear your version of things. Then you know I'm a Leo. 2 jam kemudian, Dwight didatangi oleh Anna si FBI. Tentu Dwight langsung terkejut saat mengetahui kalau Anna adalah anggota FBI. Namun Anna meminta Dwight agar tenang karena kedatangannya ke sini untuk membebaskan Dwight. Pada akhirnya, Dwight berhasil dibebaskan dengan bantuan dari Anna. Lalu sebagai tanda terima kasih, Dwight pun mengajak Anna makan malam bersama. Ketika makan malam sedang berlangsung, barulah Dwight menceritakan masa lalunya kepada Anna tentang dirinya yang merupakan mantan narapidana dan tangan kanan bos mafia terbesar di Amerika. Terlihat Anna hanya tersenyum karena ia sudah mengetahui semuanya. Kemudian Dwight yang sudah lama tidak mengasah totongnya, ia pun mengajak Anna ke apartemen hingga terjadilah aksi anu-anuan. Really? Keesokan harinya, Dwight menghubungi Carlos si bos mafia dan menceritakan tentang ia yang diserang kemarin. Di sini Dwight menyangka jika penyerangnya itu dilakukan oleh tangan kanan Carlos yang berniat membalas dendam. Namun Carlos mengatakan kalau tangan kanannya tidak pernah jauh dari Carlos sehingga bisa dipastikan jika penyerangnya itu bukan dilakukan oleh tangan kanannya. Setelah itu, Dwight pergi ke rumah sakit untuk mendatangi si pelatih penguji SIM yang kemarin sempat tertembak. Dwight langsung memberikan amplop kepada si pelatih dan memintanya agar segera melacak plat mobil yang kemarin menyerang mereka. Meskipun lukanya belum sembuh total, namun karena sudah diberi amplop, si pelatih pun mau melacak plat mobil itu dan ia akan menghubungi Dwight jika hasilnya sudah ada. Singkatnya, si pelatih sudah memberikan alamat mobil pelaku penembakan kemarin kepada Dwight hingga Dwight dan Tyson langsung mendatangi alamat tersebut. Akan tetapi, sesampainya di sana, Dwight hanya menemukan mobil kemarin yang sudah dalam keadaan terbakar. Dwight pun mencoba mencari sesuatu di dalam mobil itu sampai tak sengaja ia menemukan sesobek kain berlogo peternakan yang ada di kota Tulsa. Dengan cepat, Dwight segera mendatangi lokasi peternakan tersebut karena ia yakin kalau orang yang menyerangnya kemarin adalah pemilik dari peternakan itu. Setibanya di sana, Dwight memilih untuk stay di dalam mobil sambil menunggu si pemilik peternakan pulang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya si pemilik peternakan pulang sehingga Dwight segera membuntuti mobilnya dari belakang. Ketika si pemilik peternakan sudah tiba di rumahnya, Dwight langsung bersiap untuk turun. Namun seketika Dwight mengurungkan niatnya saat melihat anak si pemilik peternakan yang menyambut ayahnya itu dengan pelukan hangat. Alhasil Dwight memilih untuk datang lagi besok pagi menunggu situasi lebih kondusif. Keesokan harinya, kita baru diberitahu kalau si pemilik peternakan ini bernama Michael. 10 more minutes, then cool her down.
Hingga ketika Michael sedang sendirian, tiba-tiba Dwight datang dari belakang dan langsung menodongnya. Di sini Dwight menanyakan kenapa Michael kemarin menyerangnya dan atas perintah siapa. Michael pun meminta maaf sambil berkata bukankah kedatangan Dwight ke kota Tuzla untuk memburu dirinya atas perintah Carlos. Dwight yang tidak merasa lantas ia pun bertanya memang ada masalah apakah Michael dengan Carlos. Pada akhirnya Michael menjelaskan selama Dwight di penjara, Michael pernah bekerja untuk Carlos. Bahkan Michael juga mengetahui rahasia penting yang mana penyebab Dwight di penjara selama 25 tahun itu adalah jebakan dari Carlos. Oleh sebab itulah Michael menyangka Dwight dikirim ke kota ini untuk menghabisi dirinya sebelum Michael mengatakan ini semua kepada Dwight. Mendengar hal tersebut tentu Dwight sangat tidak menyangka kalau Carlos lah dalang dibalik dirinya masuk penjara. Namun Dwight memilih untuk diam dulu karena Dwight masih menghargai ayah Carlos. Setelah itu Dwight berjanji tidak akan mengapa-apakan Michael asalkan Michael mau bergabung menjadi anak buahnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Michael pun menyetujui permintaan dari Dwight. I mean, I understand, like you always have. Malam harinya terlihat barang varian baru yang sebelumnya Dwight pesan telah sampai di kedai kopi milik Buddy. Di sini Dwight segera memerintahkan Tyson dan Buddy agar menjualnya di konser musik yang tak jauh dari sana. Hingga dengan cepat Tyson dan Buddy pun segera menjual barang varian baru tersebut. Ketika Tyson dan Buddy sedang asik berjualan, tiba-tiba mereka didatangi oleh sekelompok gangster lokal yang langsung mengajar Tyson dan juga Buddy. Bahkan kelompok gangster itu juga merampas semua barangnya. 1 jam kemudian, Buddy dan Tyson melaporkan semua kejadian barusan kepada Dwight yang saat itu sedang berada di klub malam. Mendengar hal tersebut, tentu Dwight tidak terima dan ia berjanji kalau besok malam pasti akan membalas mereka. Tak lupa, Dwight juga mengajak si pemilik klub malam agar mau bergabung karena kemarin ia telah menyepakati kerjasama dengan Dwight. Well, there ain't nothing. Di waktu yang sama, Dwight menghubungi Michael yaitu untuk mengajaknya juga menyerang gangster tersebut pada besok malam. Di hari selanjutnya terlihat Tyson yang luka bonyoknya sedang diobati oleh ibunya. Ayah Tyson yang melihat anaknya bonyok tentu merasa tidak terima dan menanyakan siapakah orang yang telah mengajarnya. Tyson menjawab kalau ia dihajar oleh sekelompok gangster di konser musik, namun Dwight bosnya akan membalas perbuatan itu pada nanti malam. Tyson sure does. Tell your mom, Tyson. Singkatnya, Dwight dan si pemilik klub sedang menunggu kedatangan yang lainnya untuk melakukan balas dendam kepada kelompok gangster lokal. Tak lama, Buddy, Tyson, dan Michael pun mulai datang sehingga Dwight memutuskan untuk berangkat sekarang juga. Namun ketika mereka semua akan berangkat, tiba-tiba ayah Tyson datang. So this means a lot to me that you've included me. Si ayah mengatakan kalau dirinya juga ingin menghajar orang-orang yang telah membuat Tyson bonyok. Hingga dengan senang hati Dwight langsung menerima si ayah. Come on! Sesampainya di tempat konser musik, Dwight segera membekali semua anggotanya dengan stick baseball. Kemudian Dwight CS langsung mendatangi markas gangster itu dan inilah aksi mereka. Setelah cukup lama berperang, pada akhirnya kelompok Dwight berhasil menumbangkan gangster tersebut. Tak lupa Dwight juga membawa barang varian barunya yang kemarin telah mereka rampas beserta semua uang yang ada di markas gangster lokal itu. Kemudian Dwight CS kembali ke klub malam, lalu membagi rata semua uang rampasannya tadi kepada seluruh anggotanya termasuk ayah Tyson. Dua hari setelah itu, salah satu anggota gangster yang kemarin diserang oleh Dwight sekarang melaporkan aksi penyerangan tersebut kepada polisi. Si anggota gangster memberikan plat nomor mobil dari salah satu anak buah Dwight dan meminta para polisi itu agar segera menangkapnya. Diberitahu jika sebagian besar polisi di kota Tuzla telah tunduk kepada gangster ini sehingga mereka akan menuruti semua apa yang gangster itu perintah.
Di sisi lain memperlihatkan Tyson yang sedang menyetir sendiri sambil berteleponan dengan gebetannya. Namun tiba-tiba ia diberhentikan oleh para polisi tadi karena plat nomor yang anggota gangster berikan sebelumnya ternyata plat nomor mobil milik Tyson. Dengan cepat, para polisi itu langsung meringkus Tyson lalu membawanya ke kantor. No, you're not under arrest. Sesampainya di sana, Tyson mencoba menghubungi Dwight untuk meminta bantuan. Akan tetapi nomor Dwight sayangnya sedang tidak aktif. Alhasil Tyson pun harus ditahan sementara di kantor polisi tersebut. Malam harinya, salah satu polisi merampas ponsel Tyson lalu membukanya. Dari ponsel tersebut, si polisi berhasil melacak keberadaan Buddy. Di hari selanjutnya, Tyson pun dibebaskan namun polisi tetap akan menyita ponsel Tyson. Sementara itu, Buddy juga rupanya telah berhasil diringkus oleh para polisi yang lain. Adegan berpindah kepada Carlos, si bos mafia yang saat ini sedang berada di rumah sakit karena ayah Carlos sempat mengalami koma. Lalu Carlos menghubungi Dwight dan memintanya agar datang ke rumah sakit yang ada di New York. Meskipun Dwight sedang marah karena dulu pernah dijebak oleh Carlos, namun Dwight tetap akan datang ke sana demi menghargai ayah Carlos. Di balik itu memperlihatkan Michael yang sedang berada di peternakannya. Di sini salah satu karyawan Michael sudah mendengar jika Michael dan Dwight telah menyerang markas gangster yang ada di konser musik. Diketahui gangster itu dikenal dengan sebutan Black Macadam dan si karyawan mengingatkan Michael agar tidak berurusan lagi dengan kelompok gangster tersebut. Sebab kelompok Black Macadam mempunyai ketua yang sangat kejam dan ia juga telah lama menguasai kota Tulsa. Selama ini tidak ada satupun yang berani mengusik mereka kecuali Dwight dan Michael kemarin. Merasa penasaran dengan perkataan karyawannya, Michael segera pulang ke rumah untuk mencari tahu tentang ketua gangster Black Macadam melalui internet. Ternyata benar apa yang dikatakan karyawan Michael karena informasi dari internet juga menerangkan jika ketua gangster Black Macadam begitu sangat kejam, kebal hukum dan mempunyai banyak sekali pasukan. Mengetahui hal itu, Michael menjadi sedikit takut jika istri dan anaknya akan menjadi sasaran para gangster tersebut. Di waktu yang sama memperlihatkan Dwight yang baru saja sampai di rumah sakit New York untuk menjenguk ayah Carlos atau si bos besar mereka. Namun di sini Dwight mendapat sambutan kurang baik dari tangan kanan Carlos hingga mereka hampir saja baku hantam. Untungnya Carlos dapat melerai mereka berdua dan langsung membawa Dwight ke ruangan sang ayah. Akan tetapi ayah Carlos sedang tertidur lelap hingga Dwight memutuskan untuk pergi dan akan kembali lagi nanti. Adegan berpindah kepada Buddy yang sebelumnya ditangkap para polisi. Namun sekarang ia diserahkan kepada si ketua gangster Black Macadam, ini orangnya. Buddy lalu diancam akan dihabisi jika ia tidak memberitahu detail tentang siapa Dwight dan kenapa ia menetap di kota Tulsa. Karena ketakutan, Buddy akhirnya menjelaskan kalau Dwight adalah kiriman dari bos mafia penguasa New York bernama Carlos. Tujuannya ke sini tak lain untuk menguasai kota Tulsa dan memungut pajak kepada setiap pengedar di kota Tulsa. Mendengar hal tersebut, si ketua gangster berjanji tidak akan pernah membiarkan itu terjadi karena yang boleh berkuasa di kota Tulsa hanyalah dirinya. Tak berselang lama, si ketua gangster memerintahkan 2 orang polisi korup anak buahnya agar mengantarkan Buddy pulang karena sekarang ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Kembali ke Dwight yang masih berada di kota New York. Dwight tiba-tiba teringat dengan putrinya yang tinggal di New York sehingga ia menyempatkan untuk mencari alamat putrinya dulu. Tak lama Dwight berhasil sampai ke alamat tersebut dan langsung mendatangi putrinya yang saat itu berjualan bunga. Melihat ayahnya datang, sang putri yang diketahui bernama Tina langsung jutek sambil bertanya ada apa Dwight menghampirinya. Dwight meminta maaf karena akibat ia dipenjara selama 25 tahun, Tina dan ibunya menjadi terlantar. Dwight berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi asalkan Tina mau menerima Dwight sebagai ayahnya. Tina akhirnya menjelaskan jika sebenarnya ia tidak membenci Dwight melainkan trauma karena dulu salah satu anak buah Carlos pernah memperkaos Tina. Akibat dari itulah Tina memilih untuk tidak mempunyai lagi urusan dengan para mafia termasuk Dwight ayahnya sendiri. No, just Tell me what? you want to think about it. No, Okay. No.
Dwight seketika murka saat mengetahui hal tersebut dan ia langsung menanyakan siapakah orang yang telah melakukan hal itu dan kenapa dulu Tina tidak memberitahunya. Tina menjawab kalau orang itu bernama Nico yang merupakan anak buah Carlos. Tina tidak sempat memberitahu Dwight karena sehari setelah kejadian tiba-tiba Dwight ditangkap lalu dipenjara. Akhirnya Dwight mengerti kenapa dulu Carlos sampai menjebak Dwight ke dalam penjara, yaitu demi menutupi kasus ini. Dwight yang sudah tidak bisa lagi menahan emosinya, ia pun dengan cepat mendatangi markas Carlos untuk mencari Nico. Setibanya di sana terlihat Nico yang sedang bermain kartu dengan beberapa temannya termasuk Carlos dan tangan kanannya. Namun Dwight sekarang sudah tidak peduli dan dengan brutal ia langsung menghajar Nico sampai membuatnya koit. Melihat hal tersebut, Carlos hanya bisa terdiam karena ia sadar jika ingin melawan Dwight tidak cukup hanya dengan 3 orang. Kemudian dengan santai Dwight pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada Carlos. Beberapa hari kemudian, Carlos mengadukan Dwight kepada ayahnya perihal Dwight yang telah menghabisi Nico. Namun sang ayah yang mengetahui kalau Nico pernah memperkaos putri Dwight, ia pun menganggap itu semua setimpal sehingga tidak ada yang harus dipermasalahkan. Akan tetapi di sini Carlos tetap kekeh ingin menghabisi Dwight karena dia sudah berani menghabisi anak buah terbaiknya. Mendengar hal tersebut, si bos besar tiba-tiba menampar Carlos. Lalu ia mengatakan jika Dwight adalah tangan kanan terbaiknya sepanjang masa yang telah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Jangan pernah Carlos berani bermacam-macam kepada Dwight jika Carlos masih ingin dianggap sebagai anaknya. Carlos pun hanya bisa terdiam sambil menahan amarahnya yang terpendam. Di balik itu, sebelum Dwight kembali ke kota Tulsa, ia pun mendatangi lagi Tina putrinya. Di sini Dwight mengatakan jika Nico telah dihabisi dan sekarang semuanya impas. Tina menjawab kenapa Dwight sampai melakukan hal tersebut padahal itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Tentunya semua ini Dwight lakukan sebagai rasa sayang terhadap Tina. Dwight tidak peduli meskipun nantinya ia harus diburu oleh Carlos karena Dwight tidak bisa melihat putrinya disakiti oleh orang lain. Mendengar hal itu, seketika hati Tina menjadi luluh dan mulai sekarang Tina juga sadar kalau ayahnya sangat menyayangi Tina. I know it's so much deeper than that. I don't know if you believe that or not. You just destroyed my life. Singkatnya, Dwight sudah sampai di kota Tulsa dan ia pun langsung dijemput oleh Tyson. Di sini Tyson menceritakan jika 2 hari kemarin dirinya dan Buddy sempat ditangkap polisi akibat mereka telah menyerang gangster Black Macadam. Beberapa kali Tyson mencoba menghubungi Dwight namun nomornya malah tidak aktif. Dwight meminta maaf karena ketika ia di New York ia memakai nomor telepon baru. Kemudian Dwight meminta Tyson agar mengantarkannya ke klub malam untuk membicarakan lebih serius perihal masalah ini. Sesampainya di sana, Dwight menanyakan kepada si pemilik klub apakah ia tahu tentang Tyson dan Buddy yang kemarin ditangkap polisi. Si pemilik klub menjawab tahu dan itu semua adalah perintah dari ketua gangster Black Macadam yang diketahui bernama Oscar. Bahkan Buddy sempat diculik lalu diinterogasi oleh Oscar. Mengetahui informasi tersebut, Dwight pun meminta si pemilik klub agar membawanya bertemu dengan Oscar. Singkatnya, Dwight dan si pemilik klub bertemu dengan Oscar. Di sini Dwight menanyakan kenapa Oscar menangkap Tyson dan Buddy, bukannya gangster Oscar lah yang menyerang duluan saat di konser musik. Oscar menjawab kalau ia tidak suka jika ada orang lain yang mengedarkan barang di wilayahnya karena Oscar adalah penguasa di wilayah Tulsa. Apabila Dwight masih tetap ingin mengedarkan barang itu, maka Dwight harus tunduk dulu kepada Oscar. Mendengar hal tersebut, tentunya Dwight menolak karena tidak ada satupun orang yang dapat memerintahnya kecuali ayah Carlos. Alhasil mereka berdua menjadi semakin panas dan Oscar langsung mengusir Dwight dari tempatnya. But I detect. Correct me if I'm wrong. Adegan berpindah kepada Tina putri Dwight yang saat ini sedang mencuci piring.
Tak lama ia mendengar suara telepon rumahnya berdering, namun ketika diangkat, si penelepon itu tiba-tiba mengancam keselamatan Tina beserta anak dan suaminya. Seketika Tina menjadi panik dan ia pun langsung menghubungi Dwight lalu menceritakan kejadian barusan. Tina khawatir jika si penelepon misterius itu adalah Carlos yang tidak terima karena Nico anak buahnya telah dihabisi Dwight. Dwight meminta Tina untuk tetap tenang karena sekarang juga ia akan mencari tahu tentang si penelepon misterius tersebut. Dengan cepat, Dwight segera menghubungi salah satu anak buah Carlos yang bernama Donnie. Lalu menanyakan siapakah orang yang telah mengancam Tina melalui telepon. Donnie mengatakan kalau dirinya tidak tahu, namun Donnie akan mencoba mencari informasi tersebut. Terungkap fakta kalau Donnie ini dulunya adalah sahabat dekat Dwight sebelum Dwight masuk ke penjara. Kemudian Dwight juga meminta Donnie agar datang ke kota Tulsa karena ada suatu hal penting yang harus ia bicarakan. Donnie menjawab jika ia akan meminta izin dulu kepada Carlos atau ayahnya Carlos. 1 jam setelahnya terlihat Donnie yang sedang meminta izin untuk pergi ke kota Tulsa kepada Carlos. Namun Carlos tidak memperbolehkannya sebab ia takut jika Dwight hanya akan menjebak Donnie. Berbeda dengan Carlos, sang ayah yaitu si bos besar malah langsung meminta Donnie agar segera memesan tiket untuk mematuhi semua yang Dwight perintahkan. Si bos besar yakin kalau Dwight tidak akan bermacam-macam jika tidak didahului. Alhasil Donnie pun segera berkemas untuk pergi ke kota Tulsa. I'm all his. He's gonna kill our consigliere. That's where I landed too. Di sisi lain memperlihatkan Dwight yang sedang ngobrol dengan si pemilik klub. Di sini Dwight menyarankan si pemilik klub agar memperbesar klub malamnya dan Dwight akan ikut berinvestasi di sana. Namun di tengah obrolan tersebut tiba-tiba ada satu orang pria yang menyerang mereka. Pada akhirnya, Dwight dan si pemilik klub berhasil menghabisi orang tersebut. Ketika dilihat dari dekat, ternyata dia adalah anggota gangster Black Macadam yang diperintah oleh ketuanya yaitu Oscar. Menyadari hal tersebut, Dwight pun sangat marah dan sepertinya peperangan di antara mereka akan segera dimulai. Good to hear it. Adegan berpindah kepada Tina putri Dwight yang saat itu hendak masuk ke supermarket bersama anaknya. Sedangkan suami Tina memilih untuk menunggu di luar. Namun tak lama suami Tina tiba-tiba dihajar oleh seseorang sampai membuatnya babak belur. Ternyata orang yang menghajar suami Tina adalah Carlos karena ia masih sangat dendam kepada Dwight yang telah menghabisi Nico anak buah terbaiknya. Di balik itu, Dwight dan si pemilik klub tampak sedang menguburkan jasad dari anggota gangster Black Macadam yang tadi menyerang mereka. Namun sebelum memasukkan jasadnya, Dwight menyuruh si pemilik klub agar membuka jaket orang tersebut untuk dikirimkan kepada Oscar, si ketua gangster Black Macadam. Satu jam setelahnya terlihat Oscar yang sedang berada di markas. Tak berselang lama datanglah satu wanita anak buah Oscar yang membawa sebuah dus. Si wanita mengatakan jika ia menemukan dus tersebut di depan pintu dan ketika dibuka ternyata itu adalah jaket milik anak buahnya. Seketika Oscar menjadi marah dan ia berjanji akan menyerang Dwight dengan pasukan yang lebih banyak. Adegan berpindah kepada Tina yang sekarang berada di rumah sakit. Ternyata akibat penyerangan yang dilakukan Carlos, suami Tina sampai terluka parah dan sekarang harus dirawat. Lalu Tina pun menghubungi Dwight dan menceritakan semuanya. Di sini Dwight menyarankan agar Tina sebaiknya pindah saja ke kota Tulsa karena di New York sepertinya sudah tidak aman lagi untuk keluarga Tina. Pada akhirnya Tina bersedia pindah ke kota Tulsa setelah suaminya sudah agak baikan. Di sisi lain, tampak Donnie yang sekarang baru sampai di kota Tulsa sesuai dengan permintaan Dwight. Dwight pun langsung menanyakan siapa orang yang telah mengajar menantunya karena semalam menantunya telah diserang. Donnie bersumpah kalau dirinya tidak tahu karena ia sibuk mengurus tiket untuk bisa datang ke kota Tulsa.
Dwight rupanya sangat yakin kalau itu adalah perbuatan Carlos atau antek-anteknya, sehingga ia berjanji suatu saat nanti akan menghabisi Carlos. Kemudian Dwight mengajak Donnie agar bergabung dengan kelompoknya saja karena kita tahu kalau mereka adalah sahabat di masa lalu dan itulah alasan Dwight menyuruhnya ke sini. Namun Donnie mengatakan kalau ia akan memikirkannya dulu. Di suatu malam terlihat Donnie yang sedang menghubungi Carlos. Di sini Donnie memberitahu jika Dwight sedang marah besar akibat penyerangan yang terjadi kepada menantunya. Jika penyerangan tersebut benar dilakukan oleh Carlos, Donnie menyarankan agar sebaiknya Carlos meminta maaf daripada harus terjadi peperangan nantinya. Akan tetapi Carlos menolak dan ia sekalipun tidak akan pernah meminta maaf kepada Dwight. So what do you got? You got any intel? Setelah itu, Carlos mendekati ayahnya atau si bos besar yang sedang mandi. Di sini, Carlos berpura-pura akan membantu sang ayah untuk membersihkan kepalanya, namun tiba-tiba semua ini Carlos lakukan karena dirinya ingin berkuasa menggantikan posisi sang ayah secara penuh. Carlos juga sangat benci kepada ayahnya yang selalu membela Dwight. Dengan tewasnya sang ayah, kini Carlos bebas melakukan apapun yang ia inginkan termasuk menghabisi Dwight. Keesokan harinya banyak sekali orang yang mendatangi rumah Carlos untuk melayat kematian sang ayah. Dan terlihat juga rambut Carlos yang sudah dicukur menjadi botak. Di sini Carlos mengarang cerita dengan mengatakan kepada semua orang jika ayahnya tewas akibat serangan jantung. Di balik itu, Donnie yang masih berada di kota Tulsa, ia pun segera memberitahu Dwight mengenai bos mereka atau ayah Carlos yang telah meninggal. Mendengar hal tersebut, tentunya Dwight bersedih karena ia sudah menganggap si bos besar seperti kakaknya sendiri. Akan tetapi Dwight meminta maaf sebab ia tidak bisa melayat ke sana karena Dwight masih tidak ingin melihat wajah Carlos. Kemudian Donnie pamit pergi karena ia harus mengikuti upacara pemakaman sang bos besar. 2 hari kemudian terlihat Dwight dan pasukannya yang sedang melatih para anggota baru. Dwight sengaja merekrut lebih banyak orang sebagai antisipasi jika suatu waktu Oscar si ketua gangster atau Carlos si bos mafia New York tiba-tiba menyerangnya. What's up? What's up? What's up? Oh, I suck at this. Setelah itu, Dwight meminta kepada si pemilik klub malam yang diketahui bernama Adam agar mencarikan lebih banyak lagi anggota baru untuk bergabung dengan mereka. Adam menjawab jika ia akan segera mencarikan orang-orang yang Dwight inginkan. Alright, will you put this fucking gun down? Adegan berpindah kepada anak si FBI yang sedang melakukan rapat dengan atasannya. Di sini mereka sedang membahas tentang Oscar si ketua gangster Black Macadam yang selalu kebal terhadap hukum. Bahkan sebagian besar polisi di kota Tulsa juga tunduk kepada Oscar. Oleh karena itulah tim FBI harus cepat bergerak untuk menangkap Oscar. Let's get this head off the streets before more people get killed. Di sisi lain terlihat rumah Carlos yang masih banyak tamu yang berkabung atas kematian ayahnya. Kemudian Carlos mengumpulkan anak buah senior ayahnya termasuk Donnie untuk membicarakan sesuatu. Di sini Carlos mengatakan kalau sekarang ia telah memegang kekuasaan penuh menggantikan ayahnya. Carlos juga mengarang cerita lagi dengan mengatakan jika sang ayah terkena serangan jantung akibat ulah Dwight sehingga mereka semua harus memburu Dwight. Salah satu anak buah senior menjawab kalau Dwight bukanlah orang sembarangan dan kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dwight juga sudah dianggap adik oleh ayah Oscar sehingga tidak mungkin mereka memburunya. Mendengar hal tersebut, Carlos pun menjadi murka dan langsung mencekik orang tersebut. Lalu Carlos menegaskan sekali lagi kalau sekarang ia adalah bos besarnya sehingga mereka semua harus menuruti apa yang Carlos perintah. Di sisi lain memperlihatkan Adam si pemilik klub malam yang sedang memperkenalkan 2 anggota barunya kepada Dwight. Adam juga menjelaskan kalau mereka berdua sangat ahli dalam baku hantam dan juga baku tembak karena mereka adalah mantan militer Amerika. Mengetahui hal tersebut tentunya Dwight sangat senang dan ia pun langsung menerima mereka berdua. Keesokan harinya terlihat Anna dan tim FBI sedang melakukan penggerebekan ke markas Oscar.
Tapi sayangnya Oscar tidak ada di sana sehingga Anna hanya bisa menangkap beberapa anak buahnya saja. Akan tetapi Anna berhasil mendapatkan laptop Oscar yang di dalamnya ada data-data penting milik Oscar. Dari laptop tersebut, Anna mengetahui semua bisnis haram Oscar dari mulai penjualan senjata ilegal, barang haram, dan perdagangan manusia. Shit. How in the hell did this guy get so much money? Di tempat lain, salah satu polisi korup anak buah Oscar sedang menghubungi Oscar untuk memberitahu kalau tempatnya telah digerebek oleh Anna dan tim FBI. Tentunya Oscar menjadi murka dan ia berjanji akan memburu Anna. Fucking cop! Think of something! Adegan berpindah kepada Dwight yang tiba-tiba dihubungi oleh Carlos. Di sini Carlos meminta maaf atas semua kelakuannya kemarin dan ia mengajak Dwight agar mempererat hubungannya seperti dulu. Carlos akan datang ke kota Tuzla dalam beberapa hari dan ia berharap kalau Dwight akan menemuinya. Mendengar hal itu, Dwight pun hanya mengiyahkan saja semua permintaan Carlos. Terungkap fakta kalau Carlos mengajak Dwight bertemu tak lain hanya untuk menjebak Dwight supaya Carlos bisa dengan mudah menghabisinya. Namun yang Carlos belum tahu jika saat ini Dwight telah memiliki banyak pasukan dan hampir menguasai kota Tuzla. Malam harinya terlihat Dwight yang didatangi oleh Anna. Anna bercerita kalau dirinya dan tim FBI telah menggerebek markas Oscar, namun sayangnya Oscar tidak ada di sana. Belum sempat menceritakan semuanya, tiba-tiba Oscar datang dan langsung menyerang mereka berdua. Alhasil Anna harus tertembak sementara Oscar melarikan diri. Dwight yang tidak terkena tembakan, ia pun segera membawa Anna ke rumah sakit. Keesokan harinya terlihat Dwight yang sedang diinterogasi oleh FBI terkait kasus Anna yang ditembak oleh Oscar. Para FBI menyangka kalau Dwight telah bekerja sama dengan Oscar untuk menghabisi Anna. Namun Dwight mengatakan jika dirinya tidak mungkin melakukan hal itu karena Anna adalah teman dekatnya. Akan tetapi para FBI tidak mau percaya begitu saja dan tetap akan menahan Dwight. Tak berselang lama, pengacara Dwight datang dan langsung berdebat dengan para FBI karena faktanya Dwight memang tidak terlibat. Pada akhirnya, Dwight pun dilepaskan kembali. The fuck would want to leave this paradise? Setelah itu, Dwight mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan Anna. Di sini, Dwight mengatakan kalau ia akan menghabisi Oscar dan para antek-anteknya yang tersisa. Namun Anna menjawab kalau mungkin saja Oscar sudah pergi dari kota Tuzla dengan membawa semua uang hasil bisnis haramnya. Kemudian Anna bercerita jika setelah sembuh nanti kemungkinan besar dirinya akan dipecat dari FBI karena para FBI telah mengetahui hubungan Anna dengan Dwight. Diberitahu jika anggota FBI sangat dilarang mempunyai hubungan apapun dengan para mafia atau mantan narapidana dan oleh sebab itulah Anna pasti akan dipecat. Mendengar hal itu, Dwight meminta Anna tetap tenang karena meskipun Anna dipecat dari FBI, Dwight berjanji akan menjamin hidup Anna. Selesai dari rumah sakit, Dwight pun pergi menemui Michael, yaitu salah satu anggotanya yang memiliki peternakan. Di sini Michael mengatakan kalau Carlos sedang dalam perjalanan menuju kota Tuzla dan kemungkinan akan sampai pada besok pagi. Mengetahui hal tersebut, Dwight meminta Michael agar mengerahkan semua anggotanya untuk menyambut kedatangan Carlos. Fucking bounty on his Waltrip's head. Anybody see him anywhere, anytime, they take him out. Keesokan harinya memperlihatkan Carlos tangan kanannya beserta Donnie yang sedang bersantai karena mereka baru saja sampai di kota Tuzla. Tak lama datanglah Dwight, Michael, dan Tyson yang langsung menghampiri Carlos. Awalnya Carlos mengira kalau Dwight akan menyambutnya dengan baik, namun di sini Dwight malah mengatakan jika ia sudah mendirikan kelompok mafianya sendiri dan tidak mau ada urusan apapun dengan Carlos. Dwight meminta Carlos agar jangan bermacam-macam apalagi sampai mengusik keluarganya. Kemudian Dwight juga mengajak Donnie untuk bergabung saja dengan kelompok Dwight. Donnie yang merupakan sahabat lama Dwight akhirnya memilih untuk bergabung bersama Dwight. Melihat hal tersebut, seketika Carlos menjadi murka karena niat awal kedatangannya ke sini untuk menghabisi Dwight, tapi sekarang ia yang malah terpojok. Ketika Carlos akan melawan dengan santai, Dwight mengatakan jika tempat ini telah dikelilingi oleh anak buah Dwight yang siap menembak Carlos kapan saja.
Alhasil, Carlos dan si tangan kanan pun memilih untuk pergi daripada koit sia-sia di tangan kelompok Dwight. Come on. Di tempat lain memperlihatkan Oscar yang sedang mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Oscar meminta kepada mereka semua agar menyiapkan mental karena cepat atau lambat ia akan menyerang Dwight dan juga pasukannya. Lalu salah satu anak buah Oscar ada yang tidak setuju mengingat jumlah anggota gangster mereka tinggal sedikit. Merasa digurui oleh anak buahnya sendiri, dengan kejam Oscar langsung menghabisi orang tersebut. Malam harinya terlihat Dwight dan semua anggotanya yang sedang berkumpul di klub malam milik Adam. Tak lupa Dwight juga mengenalkan Donnie sebagai anggota barunya dan Dwight berharap mereka semua bisa selalu kompak dan saling melindungi. Dwight tidak ingin ada satupun dari anggotanya yang berkhianat karena jika sampai itu terjadi maka Dwight akan menghabisi si pengkhianat tersebut. Kemudian Dwight menjelaskan kalau musuh mereka hanya tinggal satu lagi, yaitu gangster Black Macadam yang dipimpin oleh Oscar. Jika mereka berhasil meratakan kelompok Oscar, maka mereka akan menjadi satu-satunya kelompok mafia yang berkuasa di kota Tuzla. Bars open. Di hari berikutnya, Dwight meminta Buddy agar meretas laptop milik Oscar yang sekarang berada di tangan FBI. Dwight bermaksud akan merebut semua bisnis Oscar yang data-datanya berada di laptop tersebut. Diberitahu kalau Buddy juga mempunyai keahlian dalam bidang retas-meretas sehingga tanpa kesulitan ia berhasil meretas laptop milik Oscar. Di sini Buddy tidak hanya mengambil data bisnis milik Oscar, melainkan mengambil juga semua tabungan Oscar yang berjumlah jutaan dolar. Sementara itu, Oscar yang menyadari kalau tabungannya telah dikuras habis, seketika ia pun begitu sangat murka. Adegan berpindah kepada Anna yang masih berada di rumah sakit. Anna mendapatkan surat dari Dwight yang meminta Anna agar mengecek saldo rekeningnya. Ketika dibuka, Anna sangat terkejut karena Dwight telah mengirimkan uang 1 juta dolar untuk Anna. Ternyata uang itu merupakan hasil peretasan dari tabungan Oscar yang sengaja Dwight bagikan kepada Anna mengingat Anna akan dipecat dari FBI. Di suatu malam terlihat kelompok Dwight yang sedang berkumpul di klub malam milik Adam. Tak lama ia mendengar suara motor datang yang ternyata itu adalah Oscar dan semua anak buahnya. Dengan sigap, Dwight segera memerintahkan anggotanya agar bersiap hingga terjadilah pertempuran. Go! Hingga pada akhirnya Dwight mampu menghabisi Oscar. Alhasil kini kelompok mafia Dwight menjadi satu-satunya penguasa di kota Tuzla dan tidak akan ada lagi yang berani mengusik mereka. Beberapa hari setelahnya terlihat Dwight yang sedang bermain dengan cucunya di pacuan kuda. Karena ternyata sekarang Tina dan keluarganya telah menetap di kota Tuzla bersama Dwight. Di momen ini juga Tina baru memanggil Dwight dengan sebutan ayah setelah puluhan tahun Dwight tidak pernah mendengar panggilan tersebut. Oh, come on, Dad. Dad. There you go. There you go. Malam harinya, Dwight dan semua anggotanya sedang mengadakan pesta kemenangan di klub malam milik Adam. Pesta ini juga sekalian menjadi pembukaan klub malam Adam yang telah direnovasi oleh Dwight setelah Dwight menyimpan saham di sana. Terlihat Dwight yang sangat bahagia karena sekarang ia telah menjadi satu-satunya penguasa atau raja mafia di kota Tuzla. Tak berselang lama, Dwight mendapat kabar kalau ada satu wanita yang menunggunya di luar. Ketika dicek, ternyata itu adalah Anna, sehingga Dwight langsung mengajak Anna masuk ke dalam. Namun tak berselang lama, tiba-tiba para polisi dan FBI berdatangan dan langsung menangkap Dwight. Ternyata ini semua adalah perbuatan Anna yang tidak mau dipecat dari FBI, sehingga Anna memilih berkhianat dengan melaporkan semua kejahatan Dwight kepada FBI. Tanpa perlawanan, Dwight ditangkap lalu dimasukkan ke dalam mobil. Sebelum pergi, Dwight sempat berkata kepada Anna jika ini semua bukan akhir dari segalanya, tapi baru saja akan dimulai. Kemudian film pun tamat.
Bagaimana menurut kalian? Lanjutkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.